أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يسألك حميم حميما يبشرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يبشرونهم يود المجرم لو يفتدي من وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيك الله إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إلا المصلين إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Qala Allah Ta'ala di Kitabil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Santriwan, santriwati, marilah kita terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu sekalian mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Lalu bagaimana agar kita bisa mati dalam keadaan muslim? Kita harus istiqomah. Kita harus berusaha terus, karena belum tentu seseorang yang kelihatannya dia baik, apakah akhir hayatnya dia masih dalam keadaan baik. Dan juga belum tentu seseorang yang kelihatannya jelek. Orang yang terlihat jelek belum tentu akhir hayatnya jelek. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, wa innar rajula la ya'maluna bi amali alil jannah bima yaron nas hatta kana bainahu wa bainal jannati la sidran fa ya'maluna bi amali alin nar fa yamutu fa dakhalan nar. Wa innar rajula la ya'malu bi amali alin nar bima yaron nas hatta kana bainahu wa bainan nari la sidran fa ya'maluna bi amali alil jannah fa yamutu fa dakhalan jannah. Innamal a'malu bi khawatimiha. Untuk gak banter. Nah, gini ya, artinya ada seseorang yang selalu melakukan perbuatan ahli surga menurut pandangan orang. Hebat. Kalau dia seperti itu, pasti mati masuk surga. Ternyata lihat saya, jarak antara surga dengan dirinya hanya tinggal sejengkal, jentik sampai jempol. Dia berubah. Ya entah karena apa perubahannya, mungkin karena pergaulan, mungkin karena pekerjaan, macam-macam. Dia berubah melakukan perbuatan ahli maksiat hingga akhir hayatnya masih dalam keadaan berbuat maksiat, maka dia mati masuk neraka. Sementara ada orang yang sejak awal dilihat, masya Allah, dawablek, super dablek, sehingga orang berpikir orang seperti itu mati masuk neraka. Ternyata apa yang terjadi? Tinggal jarak satu jengkal antara dirinya dengan neraka. Dia berubah haluan menjadi orang yang baik hingga akhir hayatnya dia berbuat baik, mati masuk surga.
Makanya Nabi menerangkan innamal a'malu bi khawatimiyah. Sesungguhnya amal itu dilihat dari akhir hayatnya. Ini saya cerita ya. Saya punya jamaah pengajian orang Madura. Semangatnya luar biasa. Dia bercerita kepada saya, Ustaz, saya ini punya teman. Dulu rajanya orang paling bungis. Kalau orang itu masuk ke dalam suatu lingkaran, tidak ada orang yang berani melihatnya. Masuk ke masjid, tidak ada orang yang berani menegurnya. Seluruh badannya tertutup oleh otak. Apa otak? Otak. Dibalik tato. Seluruh badannya tertutup dengan tato. Namun apa yang terjadi? Akhir-akhir dia menangis terus di dalam masjid. Bilang sama jamaah saya, Mas, tolong carikan saya orang yang bisa menasihati saya. Antara lain pertanyaannya kepada jamaah saya, dan akhirnya jamaah saya tanya kepada saya, Ustaz, yang jadi permasalahannya, dia sekarang itu semangat mendatangi majelis taklim, jamaah sholat rajin. Yang menjadi ganjalan bagaimana tato yang ada di seluruh tubuhnya. Saya jawab, Mas, gini ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-Islamu yahdumu maqablah. Islam itu menghapuskan perbuatan di masa lalu. Mungkin dia dulu kurang ajar, debablek, bahkan seluruh anggota badannya, seluruh kulitnya tidak terlihat kulit aslinya, terlihat tato. Karena dia melakukan hal itu belum tahu hukumnya seperti itu bagaimana. Jadi saya yakin itu enggak masalah. Kalau kita ini, saya bilang sama jamaah saya, kalau seperti kita ini sudah tahu bahwa tato itu dilaknat oleh Allah. La'anallahu wasimah wal mutamassimah. Allah mengutuk orang yang tato dan menato, orang yang bertato dan orang yang menato, pekerjanya, pelakunya, semuanya dikutuk. Karena banyak, saya kadang-kadang nyalip ya, ada sepedaan yang digoceng itu cewek. Karena dia pakai pakaian cekak sehingga betisnya kelihatan. Betisnya itu ada gambar. Ya, ada kalajengking, ada daun waru sama panah. Jadi mereka merasa bangga dengan badannya tertato. Ini tidak hanya cowok saja, sekarang banyak cewek-cewek yang melakukan seperti itu. Kalau melakukannya itu sudah tahu bahwa hal seperti itu tidak boleh, namun tetap dilakukan, itu dosa.
khususnya untuk anggota wudhu. Kalau selain anggota wudhu, kalau satu pekan sekali orang Islam diwajibkan mandi seluruh anggota badannya. Kalau tertutup seperti itu, berarti tidak sah mandinya. Makanya hati-hati ya, jangan mudah terpengaruh nanti melihat ada teman atau kenalan punya kenalan baik yang badannya ditato, kamu tiba-tiba ingin, wah saya ingin seperti dia, naudzubillah. Jadi kalau menginginkan sesuatu itu hanya ada dua yang diperbolehkan. Apa itu? Rasulullah bersabda, la hasada ila bisnataini. Tidak boleh iri. Apa iri? Mudah kepingin, mudah terpengaruh. Tidak boleh mudah terpengaruh kecuali hanya terpengaruh oleh dua perkara. Satu, kalau ada rajulun atau lau ilman fayu'allimuha fayu'addiha. Ada orang pintar, bisa mengajarkan ilmunya dan bisa menjalankan dengan bentuk amaliyah sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Masya Allah, si A itu hebat, pintar, bisa menyampaikan ilmunya dan amaliyahnya sehari-hari, menunjukkan tanda-tanda orang yang paham. Kapan ya bisa seperti itu? Yang kedua, barajulun atau malam masalah tahu ala halakati bilkan. Ada orang kaya, dia dermawan, suka sedekah, suka menolong orang. Lalu dalam hati kalian berpikir, masya Allah, orang ini kaya, dermawan, kapan ya bisa seperti itu? Selain itu tidak boleh. Dan itu kalian harus paham betul di dalam ya, menyikapi kehidupan sehari-hari yang setiap saat kalian melihat sekian banyak manusia yang berbeda karakternya. Ya mungkin itu sekilas dan bisa dipahami. Mari kita perhatikan ayat 10. Sebelumnya, apabila gunung sudah berubah seperti bulu dan langit telah hancur berubah warnanya, pada hari itu wala yas'alu lan ora takon sapa kami munsana kami makin sana. Dari antara orang tua dan anak, saudara sama saudara, ya, suami dengan istri, istri dengan suami, antara bapak, ibu, adik, kakak, itu keluarga yang sangat dekat di dunia. Tapi nanti dipertemukan di hari kiamat, mereka tidak saling bertanya. Apa kira-kira lupa? Sudah sekian tahun, sekian ratus tahun tidak ketemu, karena semuanya sudah mati. Dipertemukan di hari kiamat di padang mahsyar. Padang itu tanah yang luas, mahsyar tempat berkumpulnya manusia. Apa karena lupa? Tidak. Yubasarunahum, mereka saling melihat satu dengan yang lain, kenal betul. Ini ayah, ini ibu, ini kakak, ini adik, seterusnya. Untuk suami ya juga paham betul, ini istri saya, ini suami saya, ini oma, opa, papa, papi.
Seterusnya tahu betul bahkan yawadu Arab sopal mujrimu, orang yang berdosa, lau yaftadi lamun nebusi sapa wong sing dosa min adabi yaumi idin. Jangan keliru ya kalau baca, bukan yauma idin tapi yaumi idin. Saking sesane dina itu kiamat nebusi bibanihi kelawan anak-anake. Sekarang namanya anak, seperti apapun orang tua tetap sayang, orang tua tetap mendukung, menyanjung, membiayai, menyekolahkan, bahkan sampai mengkuliahkan. Kalau bisa sampai notok dukur, orang yang paling hebat. Namun di hari kiamat itu nanti orang tua rela menyerahkan putra putrinya demi keselamatan dirinya. Bayangkan. Tidak cukup anaknya wasahibatihi lan nebus lawan BOJO-ne. Apa ya BOJO? Roda bojo. Apa bojo? Garwa. Tahu garwa? Sigarane nyawa. Namanya garwa itu ya seperti istilah-istilah saja ya, Romeo Juliet. Namun itu nyandak ya. Sampai inte itu tanda percintaan remaja-remaji untuk orang-orang Cina. Namun di hari kiamat mereka rela mengorbankan istrinya demi keselamatan dirinya. Wa akhihi dan saudaranya. Wa fasilatihi lan keluargane alati tukwihi kang rambut sapa keluarga ilmu. Orang yang membinanya, orang yang membiayainya, orang yang mencukupinya, orang yang mengayominya, rela dikorbankan demi keselamatan dirinya. Tidak cukup, waman fil ardi, orang-orang yang ada di muka bumi, semuanya akan dikorbankan demi keselamatan dirinya. Kalaupun itu bisa. Namun ternyata Allah dawuh kalah. Semayunjih nuli nyelametno sapa keluarga ilmu. Kalah tidak. Walaupun misalkan bisa diperbolehkan menyerahkan anak-anaknya, menyerahkan istrinya, menyerahkan saudaranya, menyerahkan keluarganya, bahkan menyerahkan orang di seluruh dunia, Allah menjawab tidak bisa. Ingat, lihat, inna sesungguhnya neraka lado bergejolak. Kemarin sudah saya singgung, neraka itu siap menerkam. Takatu tamayyazu minal ghaid, kullama ulqiya fiha fawjun salahum fazanatuha alam ya'tikum nadhir. Kullama ulqiya fiha fawjun salahum fazanatuha. Nazaatan yang mengelupas
lisawa maring kuliterai. Kuliterai yang dibicarakan rai muka, tapi maksudnya seluruh kulitnya akan terkelupas. Neraka itu ya anak-anak ya, bukan orang disiram bensin bakar. Katakanlah misalkan ini ya, dari pagar depan Pak Satpam sampai pagar sebelah timur, pagar sebelah selatan, sebelah barat, ini api, seluruhnya api. Orang hidup di dalamnya itu neraka. Jadi seluruh ruangan itu penuh dengan api, orang hidup di dalamnya itu neraka. Jadi lari kemanapun mereka tetap lari di dalam api. Ulama aradu ayakhruju minha uidu biha badu wadakal karim. Manakala mereka ingin keluar dari dalam neraka karena susahnya, mereka dikembalikan lagi. Artinya ada yang mengatakan lari di dalam api, lari sana, tetap di dalam api. Berapa hari? Khalidina biha mukhaladan abadan. Selama-lamanya dikekalkan, khalidina kekal, mukhaladan dikekalkan, abadan selama-lamanya. Sudah tidak ada hari istirahat. Kalau hukuman di sini ya, makin lama dilakukan, dijalani, makin ringan masa hukumannya. Divonis 15 tahun penjara, potong masa tahanan, berjalan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, jawab bulan, 1 tahun. Tanpa terasa, akhirnya petugas penjara bilang Anda hari Senin akan keluar. Entek masa hukumannya. Di sana enggak? Labisi nabiya ahqoba la yaduku nabiya bardau wala syaroba illa kami mau wa ghasaqo. Kalau kamu mendengar orang baca wa ghasaqo, itu tidak salah ya. Itu nama bacaannya itu waros. Wa ghasaqo, yang mestinya wa ghasaqo itu kapas. Bacaan kapas Ibnu Sulaiman Al-Kufi seperti yang biasa kita gunakan. Tada'u manggil apa neraka. Neraka itu bisa bicara nanti. Oh iya. Ada bapak ngantuk. Man ingwong adhara kang mungkur wa tawala lan minggu. Dan neraka itu nanti akan memanggil orang yang menjauh dari kebenaran, berpaling dari kebenaran. Bahkan di dalam surat 20 itu ada ayat apa itu? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka mereka akan mengalami kehidupan yang sempit, dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan aku kumpulkan mereka dari kiamat dalam keadaan buta. Sekarang melihat dari jarak jauh sudah kelihatan, loh ayah
Loh ibu dan ayah ketok melek ya. Tapi nanti di hari kiamat orang itu akan berhutang. Lalu mereka berteriak, ya Rob, wahai Tuhan kami, lima kasar kami ama, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu saya melek, tidak ngantuk. Belan kancamu ini, awas, jelungup itu. Untung gak cedok tembok apa kakak. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal kami dulu melihat? Apa jawab Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kenapa kamu buta? Kamu gak tahu? Dulu sudah datang ayat-ayatku kepadamu, namun ayat itu kamu lupakan. Wa kadzalika yauma tunsa, maka sekarang kamu dilupakan. Hanya jadilah calon-calon generasi yang hebat, ya. Sabun nasa'a fi ibadatillah, fi ibadati rabbih. Jadilah pemuda-pemudi yang rajin semangat dalam ubudiyah kepada Allah. Pertahankan. Kalian ada di dalam pondok, cita-citalah untuk jadi orang yang hebat, orang yang paham. Tidak hanya pintar, paham. Karena sekarang banyak orang pintar tapi tidak paham. Bahkan sudah banyak orang ngomel. Sekarang ini sudah hilang etika seseorang. Sopan santunnya sudah tidak ada. Unggah-ungguhe wis hilang. Jangankan kelas kalian siswa. Sekarang ada maha apa? Kalau sudah disebut maha itu mestinya melebihi yang lain, tapi nyatanya hanya sebutan saja. Maha santri, mahasiswa, waduh ayo maha santri, mahasiswa. Saya tadamu manggil apa neraka man ing wong akbar kang mungkur wa tawallalan mengu. Neraka akan memanggil orang yang menjauh dari kebenaran. Wa jama'alan seneng ngumpul-ngumpulna bondo fa'au amangka ngadai medai bekerja siang malam non-stop, seakan-akan harta itu segala-galanya. Yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna bil kutimah. Utama atau kutimah? Ya, kalau kutimah di sebelah sana ada kutimah. Layum badan nabil kutamah, mereka akan dilempar ke dalam kutamah. Wa ma adraka mal kutamah, tahukah engkau Muhammad apa yang dinamakan kutamah? Narullah, nerakanya Allah. Orang yang hidupnya hanya suka mengumpulkan harta, bakhil untuk beramal, nanti akan dibuang, dilempar ke dalam neraka. Makanya belajar, jadilah anak-anak yang rajin sedekah, minimal setiap Jumat itu ya. Kaleng yang berputar itu isio, ojo bikin jajan dok.
wedok ngono. Naga-nagane buyus kuliah ya boleh-boleh saja memang kebutuhan, tapi untuk akhirat juga perlu dipikirkan ya, belajar entah berapapun nilainya, walaupun 5.000 satu pekan 5.000 tidak banyak. 2.000 di sini jajan 2.000 wis gak ono. Ada tak jajan 2.000? Masih ada. Sing lanang ngene buul bujukin. Kamu jajan dibujukin. Dibujukin, aku dibujukin. Boleh, itu memang kebutuhan jasmani kalian. Tapi tolong ya, di nanti hari Jumat jangan disuruh tok kotak itu ya, diisi. Ini sayang, saya isi, saya beri bekal kamu ya. Sana putar, si mana, putar, diisi mana. Udah disuruh tok, jajan nggak tahu absen, infak absen. Dipelajari, dilatih. Kalau kalian biasa sedekah sampai tua nanti ya insya Allah kalian akan biasa sedekah. Tapi kalau dari kecil sudah bakhil sampai tua ya tambah nemen pelit nyekel banyu gak netes, gegem banyu gak netes saking rapete. Apa mana nyekel uang logam pelet yang ada telapak tangan. Itu simbol kebakhilan, makanya jangan diteruskan. Innal insana sakmaning sapa diciptakno haluan kalih keluh kesah. Manusia itu diciptakan dalam situasi, dalam keadaan keluh kesah. Manusia itu suka mengeluh. Idza masahu nalikane ngenani ing manungsa pasaru elek jazuan ngersula. Itu ya dalam surat Al-Fajr. Apa itu? Innal insana idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman wa amma fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara rizqahu wa yaqulu rabbi ahanan. Sifat manusia itu keluh kesah. Kalau mendapatkan kejelekan, kesialan, dia apa? Mengeluh. Tapi baida masahu nalikane ngenani emso wal khairu kebagusan manuan kikir. Manuan itu nyegah, enggan berbuat baik, kikir. Kikir sekali itu penyakit hati. Kalau kikir kedua penyakit kulit. Ya. Kalau kikir sekali itu penyakit hati. Kalau kikir dua penyakit kulit. Kikir. Oh alah. Ini namanya gatal, kikir. Kalau kikir itu penyakit hati, bahaya, lebih bahaya daripada penyakit kulit. Ya. Itu sekali lagi, tolong belajarlah dengan sungguh-sungguh. Tafaqahu qabla an tusawwatu. Itu bukan hati ya, tapi ucapan Umar. Tafaqahu, belajarlah kalian hingga benar-benar paham. Qabla an tusawwatu.
kalian menjadi pemimpin. Ingat ya ini ya. Nanti kalian kalau sudah dewasa, kalian akan ingat. Iya, dulu saya pernah mendengar Pak Tarom bilang gini. Udah tahun berapa kalian sudah nggak ketemu lagi sama saya. Tapi itu akan kalian rasakan. Ya anak-anak, mungkin sampai di sini dulu. Ini sebenarnya ayat-ayat ini sangat bertutur semuanya ya. Jadi pelajari betul, pahami dan upayakan untuk bisa mewujudkan dengan bentuk amalia. Mari kita tutup dengan doa lahul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.